Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nandita Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111030. Di sini saya akan membacakan materi tentang manajemen risiko pasar. Pengertian manajemen risiko pasar yaitu risiko yang timbul dan fluktuasi harga aset finansial, komoditas, mata uang atau instrumen keuangan lainnya di pasar. Risiko ini dapat mempengaruhi nilai portofolio investasi atau kinerja keuangan suatu perusahaan. Jenis risiko pasar meliputi 1. Risiko perubahan harga, yaitu risiko ini terkait dengan fluktuasi harga aset finansial seperti saham, obligasi, atau komoditas. Misalnya, harga saham bisa naik atau turun sebagai respon terhadap berita ekonomi atau kinerja perusahaan. Yang kedua, risiko suku bunga, yaitu risiko ini timbul dari perubahan tingkat suku bunga. Pada umumnya, harga obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga. Ketika suku bunga naik, harga obligasi turun, dan sebaliknya. Yang ketiga, risiko mata uang, yaitu risiko ini terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang. Jika sebuah perusahaan memiliki operasi internasional atau melakukan transaksi dalam mata uang asing, perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai portofolio atau arus kas mereka. Yang keempat, risiko komoditas, yaitu risiko ini terkait dengan fluktuasi harga komoditas seperti minyak, gas, logam, atau hasil bumi lainnya. Perusahaan yang tergantung pada komoditas sebagai bahan baku atau produk, jadi mereka dapat terpengaruh oleh perubahan harga komoditas. Manajemen risiko pasar bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko ini dengan menggunakan strategi seperti diversifikasi portofolio, penggunaan instrumen derivatif untuk melindungi nilai, dan instrumen analisis risiko yang cermat. Dengan mengelola risiko pasar secara efektif, perusahaan dapat melindungi nilai mereka dari fluktuasi pasar yang merugikan. Ada beberapa faktor yang memengaruhi risiko pasar dan memahami tentang faktor-faktor ini penting dalam manajemen risiko. Yang pertama, kondisi ekonomi global, yaitu kondisi ekonomi global termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengaruh dapat mempengaruhi pasar keuangan secara keseluruhan. Misalnya, ketika kondisi ekonomi global melemah, investor mungkin menjadi lebih hati-hati dan pasar dapat mengalami volatilitas yang lebih tinggi. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter yang diimplementasikan oleh bank sentral seperti suku bunga, acuan, dan kebijakan kuantitatif dapat merugikan harga aset finansial. Yang ketiga, peristiwa politik, yaitu peristiwa politik yang memilih umum perubahan pemerintah untuk ketegangan geopolitik dapat diciptakan ketidakpastian di pasar keuangan. Yang keempat, perubahan regulasi, yaitu perubahan di pasar keuangan, baik tingkat nasional maupun internasional, dapat memiliki dampak besar terhadap harga aset dan struktur pasar. Yang kelima, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi, terutama dalam hal perkembangan elektro, dapat algoritma pendagang dan mengubah dinamika pasar keuangan. Peran regulasi dalam manajemen risiko pasar, yaitu perlindungan investor. Regulasi pasar keuangan bertujuan untuk melindungi investor dari praktik yang tidak etis dan penipuan. Hal ini mencakup persyaratan transparansi yang ketat, pengungkapkan informasi yang akurat, dan perlindungan terhadap kepentingan investor individu. Yang kedua, pencegahan manipulasi pasar, yaitu regulasi bertujuan untuk mencegah manipulasi pasar seperti insider trading atau market manipulation yang dapat merugikan investor dan menggunakan integrasi pasar. Yang ketiga,
Pengaturan sistem perdagangan, yaitu regulasi pengaturan sistem perdagangan dan infrastruktur pasar termasuk bursa efek Klinger dan penyelesaian transaksi. Yang keempat, terakhir, pengendalian risiko sistematik. Regulasi bertujuan untuk mengendalikan risiko sistematik, yaitu risiko yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini mencakup penempatan persyaratan modal minimum bagi lembaga keuangan sistematis, pegawai lembaga keuangan besar, dan implementasi test starter untuk mengevaluasi kesehatan sistem keuangan. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.